Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat sisa sayur, kulit buah, dan nasi basi di rumah kalian dan langsung dibuang gitu aja? Padahal, sampah itu bisa jadi pupuk organik yang sangat berguna. Hari ini aku bakal cerita gimana cara mengubah sampah tersebut jadi sesuatu yang lebih berguna. Tonton sampai habis ya. Sampah itu ada banyak sekali jenisnya, tapi yang paling mudah diolah adalah sampah organik. Sayangnya, sampah ini jika kita buang sembarangan, maka bisa menjadi sumber pencemaran. Data menunjukkan bahwa 44,2% sampah di Indonesia berasal dari sampah rumah tangga. Artinya, di Indonesia ini, masalah ini bisa kita selesaikan dengan memulai dari diri sendiri. Contohnya, di TPA Karangdieng Mojokerto, tempat ini menampung sampah dari 18 kecamatan dan kebayang dong betapa menggunungnya. Kalau kapasitasnya penuh, yang muncul bukan cuma bau, tetapi juga potensi masalah yang lebih besar. Contoh lain yaitu pada tragedi di TPA Lewi Gajah Cimahi pada tahun 2005 yang menjadi bukti bahayanya penumpukan sampah. Hujan deras dan gas metana memicu longsor setinggi 60 meter, menimbun 2 kampung dan merenggut 157 nyawa. Bencana ini jadi peringatan keras bahwa sampah bukan cuma urusan estetika, tetapi juga soal nyawa. Di Kecamatan Sukodono, rata-rata tiap orang menghasilkan 5,27 liter sampah per hari. Komposisinya 34,8% organik, 35,8% bisa dijual, dan sisanya adalah residu. Jikalau masyarakat mau ikut mengelola, potensi pengurangan sampah bisa mencapai 17,5%. Kalau kita diam saja, diprediksi pada tahun 2030 sampah akan makin menggunung, TPA makin penuh, pencemaran makin parah, dan kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Permasalahannya jelas, TPA sudah kewalahan tempat penampungan sampah. Solusinya adalah dengan kita mulai mengelola sampah organik dari rumah dengan metode Takakura dan ekoenzim. Selain mengurangi timbunan sampah, kita juga dapat pupuk organik yang bermanfaat. Teman-teman, setelah mengetahui fakta bahwa tertimbunnya sampah semakin meningkat, maka dari itu kita tidak hanya bisa diam. Nah, untuk skala rumah tangga ada dua solusi. Yang pertama, ada ekoenzim dan kompos. Nah, dua solusi tersebut mendukung konsep zero waste, yang artinya bisa dikelola tuntas di rumah kita sendiri dan kembali bermanfaat bagi lingkungan. Kompos adalah hasil penguraian dari bahan organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan makanan. Kompos memiliki banyak manfaat seperti tanah menjadi subur dan tanaman menjadi lebih sehat. Dengan kata lain, kita mengubah masalah sampah ini menjadi sumber daya yang bernilai. Agar proses pengomposan lebih cepat, kita bisa tambahkan mikroba. Contohnya seperti mikroorganisme lokal, tempe yang sudah busuk, dan nanas. Mikroba inilah yang mempercepat pemrosesan pengomposan dan sehingga siap digunakan. Metode Takakura ini sangat unik karena bisa digunakan di rumah yang punya lahan sempit seperti teras serta langsung di kamar kos. Alat dan bahannya juga sederhana, yaitu kain lap, sekrop, sampah, kompos, keranjang, kardus, dan sampah. Cara membuat kompos Takakura. Langkah pertama, pasang kardus di dalam keranjang, lalu masukkan bantalan sekam. Kemudian tambahkan kompos jadi hingga sepertiga keranjang. Lalu masukkan sampah organik yang sudah dipotong kecil. Tutup lagi dengan bantalan sekam, lalu kain lap, dan terakhir tutup keranjang. Simpan di tempat yang teduh dengan kelembapan normal. Kalau kita tadi membahas kompos padat, sekarang kita membahas kompos cair atau yang biasa disebut dengan ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah hasil fermentasi dari kulit buah, sayur, dan gula merah. Proses fermentasi itu berlangsung selama 3 bulan. Pada bulan pertama itu menghasilkan alkohol, untuk bulan kedua itu menghasilkan cuka, dan pada bulan ketiga itu menghasilkan enzim.
Nah, pada di bulan ketiga ini, ekoenzim sudah dapat dipanen dan digunakan. Untuk manfaatnya sendiri, ada banyak sekali. Yang pertama, bisa menggantikan pembersihan kimia menjadi ramah lingkungan. Yang kedua, sebagai bubuk tanaman yang menyuburkan dan mengusir hama. Dan yang paling penting, ekoenzim membantu mengurangi volume sampah organik. Dan untuk alat dan bahan ekoenzim itu sendiri sangat sederhana, yaitu ada timbangan, toples, baskom, pisau, telenan, gelas ukur, dan sarung tangan. Bahan utamanya adalah kulit nanas, kulit jeruk, molase atau gula merah, dan air. Semua ini mudah kita temukan di dapur. Untuk proses pembuatan ekoenzim itu, sarannya adalah yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, isi toples dengan 1 liter air. Yang ketiga, potong kecil kulit nanas dan jeruk. Yang keempat, tambahkan 100 gram molase atau gula merah. Yang kelima, masukkan 150 gram kulit buah tadi, lalu aduk. Isi toples hanya 2/3 bagian. Jika penuh, beri lubang padat, tutup, dan pasang selang ke wadah berisi air. Untuk yang terakhir, tutup rapat dan fermentasi selama 3 bulan. Kalau ekoenzim yang tadi itu membutuhkan waktu yang lama, ini ada alternatifnya yaitu POC atau pupuk organik cair. Untuk langkah-langkah pembuatan POC, yang pertama adalah potong sampah organik kecil-kecil, lalu masukkan 5 liter air ke dalam galon. Berikutnya, masukkan semua bahan yang sudah dipotong. Lalu tambahkan 100 ml EM4, aduk sebentar, tutup galon dengan plastik berlubang, simpan di tempat teduh, jangan kena matahari langsung. Fermentasi selama 15-20 hari. Setelah difermentasi selama 15-20 hari, POC siap digunakan, yakni dengan menyaring POC, lalu encerkan dengan perbandingan 1:10. Artinya, 1 liter POC untuk 10 liter air. Semprotkan merata ke seluruh bagian tanaman setiap 5-7 hari. Ingat, bumi yang bersih dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Eko Kampus FMIPA, Salam bumi, pasti lestari. Dadah.